Terelie Hujan bagian ke-7. Esok dan Lail tiba di stadion saat matahari telah tenggelam. Hujan lebat menahan mereka pulang segera. Hampir 2 jam menyiram habis abu tebal di jalanan, di atap bangunan, dan membersihkan kota. Udara terasa lebih segar. Setelah memastikan hujan benar-benar berhenti, Esok melangkah keluar dari rumah-rumahan plastik, mendirikan sepeda. Warna merah sepeda terlihat pudar, juga kursi taman. Hujan asam membuat luntur cat pelitur dan semen. 2-3 hari ke depan, rerumputan juga akan kering, daun-daun pohon runtuh. Lail ikut keluar dari rumah-rumahan plastik, melangkah perlahan naik ke atas sepeda. Esok mengayuh sepedanya, melintasi jalanan basah. Udara terasa lembab dan dingin. Aku punya kabar gembira, Lail. Lail tidak berkomentar. Ibuku sudah siuman, Esok memberitahu. Lail masih diam. Itu seharusnya kabar gembira. Kamu ingin bertemu dengannya? Lail tidak menjawab. Matanya menatap kosong. Masih dipenuhi kabut kesedihan sejak kabar ayahnya meninggal kemarin pagi. Tidak ada jawaban dari Lail. Baiklah, Esok terus mengayuh sepedanya dengan semangat menuju rumah sakit. Dia sempat melewati kolam air mancur kota Central Park. Berhenti sebentar tanpa turun dari sepeda. Menatap landmark kota yang lengang. 1 menit, dia kembali melanjutkan perjalanan. Ibu Esok sedang menghabiskan semangkok bubur saat mereka tiba. Perkenalkan, ini Lail, Bu. Aku bersamanya saat di dalam kapsul kereta, juga saat keluar lewat tangga darurat. Esok berkata riang. Lail juga yang menemaniku saat menemukan ibu di toko. Dia berteriak memanggil petugas yang menolong ibu. Selamat sore, Lail. Ibu Esok menyapa dengan suara pelan. Wajahnya sudah memerah, tidak sepucat saat ditemukan kemarin pagi. Lail mengangguk, balas menyapa. Dia sejak tadi memperhatikan lamat-lamat ibu Esok. Usianya sekitar 45 tahun, rambutnya beruban. Wajahnya lebih tua daripada usianya. Mungkin karena dia harus mengurus 5 anaknya sendirian. Tatapan Lail terhenti saat tiba di kaki ibu Esok. 2 kaki itu diamputasi hingga paha. Lail menelan ludah. Dia tidak tahu soal itu. Dokter tidak bisa menyelamatkan kaki ibuku, Esok berbisik. Harus diamputasi sebelum busuk. Lail menahan napas. Kehilangan 2 kaki. Itu menyedihkan sekali. Setidaknya ibu selamat. Esok tersenyum. Itu lebih dari cukup bagiku. Lail menatap jari bagian bawah tubuh ibu Esok. Mereka tidak bisa lama menemani ibu Esok. Dokter hendak memeriksa kondisi terakhir hasil operasi. Lagi pula sebentar lagi malam. Esok berpamitan kepada ibunya. Mereka akan kembali ke tenda pengungsian. Mereka menaiki sepeda merah, disiram matahari senja. Sepanjang jalan mereka lebih banyak diam. Esok mengayuh sepeda dengan riang. Mendapati ibunya telah siuman adalah kabar terbaik bagi Esok sejak gempa bumi 2 hari lalu. Sementara di jok belakang, Lail tenggelam dengan pikirannya. Bertemu dengan ibu Esok yang kehilangan 2 kaki membuat Lail berpikir banyak. Dia seharusnya bisa lebih bersyukur. Setidaknya dia selamat tanpa kurang satu apapun. Dia jauh lebih beruntung. Ibu, ayah, dimanapun mereka berada sekarang, tidak ingin melihat dia patah semangat. Lail menatap rumput basah dan dedaunan pohon yang ditimpa cahaya senja. Dia menyeka pipinya. Bukankah ibunya selalu bilang dia anak yang kuat, sedangkan ayahnya selalu meyakinkan Lail adalah anak yang bisa diandalkan. Lail mengusap pipinya. Kejadian besar seperti itu selalu bisa membuat orang cepat dewasa. Mereka tidak bisa menghindar, tidak bisa melawan. Mereka hanya bisa memeluk semua kesedihan, memeluknya erat-erat, termasuk bagi anak perempuan usia 13 tahun. Lail dan Esok tiba di stadion saat matahari sudah tenggelam. Kamu hanya diberi waktu 1 jam, Esok. Lihat, sekarang pukul berapa? Marinir yang berjaga di depan stadion terlihat jengkel. Aku minta maaf, kami terjebak hujan. Kalaupun kamu terjebak hujan, kamu tetap bisa pulang lebih cepat, hah? Hujan tidak turun hingga sore. Petugas membutuhkan sepeda itu. Kalian pasti berkeliaran di kota.
Kami tidak berkeliaran, kami menjenguk ibu Esok di rumah sakit. Kali ini Lail yang menjelaskan, melangkah maju di depan Esok yang masih memegang setang sepeda. Kami minta maaf, ini salahku. Aku berjanji tidak lagi pergi meninggalkan pengungsian tanpa izin. Aku juga berjanji akan membantu di sini. Marinir itu menghela napas, menatap wajah Lail. Baik, kalian segera masuk. Sudah hampir jadwal makan malam. Tinggalkan sepedanya di sini. Lail dan Esok bergegas masuk sebelum marinir itu berubah pikiran. Kamu berhasil membuat marinir itu mengalah. Esok tertawa kecil. Aku pikir saat melihat wajah galaknya, dia tidak akan membiarkan kita menginap lagi di pengungsian. Mereka berjalan melintasi lorong tenda-tenda. Terima kasih banyak. Lail berkata pelan. Langkahnya terhenti. Esok menoleh, ikut berhenti. Buat apa? Terima kasih banyak telah menjemputku dengan sepeda itu sebelum hujan turun. Juga terima kasih banyak telah memegang tasku kemarin di tangga darurat kereta. Mata Lail berkaca-kaca. Lupakan Lail, itu bukan apa-apa. Ayo, perutku lapar. Esok tersenyum, berbalik badan, melangkah di tengah keramaian penduduk yang bersiap antri mengambil makanan. Lail menatap punggung Esok, punggung anak laki-laki yang kelak amat dia sayangi. Pagi hari ketiga, debu kembali turun. Hanya perlu 12 jam, tingginya sudah sama seperti sebelum diguyur hujan kemarin siang, membuat kelabu seluruh kota. Udara semakin dingin. Lail memutuskan untuk meneladani apa yang dilakukan Esok di tempat pengungsian. Lail menawarkan diri membantu, mulai terbiasa dengan sekitar. Salah satu petugas dapur umum menerimanya bekerja, menyuruhnya mencuci piring, alat masak, panci, atau apapun yang bisa dia cuci. Diberikan sarung tangan dan sepatu bot, Lail bekerja di antara relawan lainnya. Esok sudah melakukan itu sejak hari pertama, mulai dari menawarkan membawa barang-barang, membagikan masker, bercakap-cakap dengan marinir, petugas kesehatan, dan mengupik informasi. Dia belajar dengan cepat. Sebelum bencana gunung meletus, Esok adalah murid terbaik di sekolah. Setelah gempa, baginya stadion itu menjadi tempat belajar dan bertualang baru. Hari ketiga, menyadari Esok sangat suka dengan sepeda merah itu, marinir memberinya tugas sebagai kurir antar lokasi pengungsian. Ada banyak dokumen berita yang harus diantarkan ke 8 lokasi pengungsian. Jaringan komunikasi belum pulih. Handy-talkie terbatas jaraknya. Tidak semua orang punya telepon satelit. Esok dengan sepeda merah bisa menjadi solusi sementara. Setiap sore, saat tugasnya telah selesai, Esok memacu sepedanya ke rumah sakit menjenguk ibunya. Kondisi ibunya membaik, tapi tetap akan butuh waktu 3-4 minggu hingga ibunya bisa keluar dari rumah sakit. Luka operasi amputasinya belum kering. Dengan tugasnya sebagai kurir, Esok bisa mengelilingi seluruh kota, melihat kerusakan lebih detail, juga menyaksikan pemakaman massal korban gempa bumi. Setiap hari, ribuan tubuh ditemukan di bawah reruntuhan. Harus segera dikuburkan. Alat berat bekerja 24 jam mengejar dan dikejar waktu, sebelum tubuh itu membusuk dan mendatangkan masalah baru. Malam hari, setelah mengambil makan di dapur umum, Esok baru bertemu Lail di tenda, bertanya kabarnya apa yang dilakukan sepanjang hari. Lail menunjukkan tangannya yang merah. Sepanjang hari dia mencuci panci, tidak ada hal seru yang bisa diceritakan. Esok tertawa lalu mengangguk. Gilirannya bercerita tentang perjalanannya mengirim informasi ke 2 pusat pengungsian. Pertama, aku ke pengungsian nomor 4 di halaman Century Mall. Parkiran mall disulap menjadi barisan tenda raksasa. Kamu pasti tahu mall itu, bukan? Lail mengangguk. Dia sering diajak ayahnya menonton film baru di sana. Mereka punya stok makanan lezat. Gudang supermarket mall itu menjadi dapur sementara. Mereka juga banyak stok pakaian, paling banyak diambil dari reruntuhan Toserba Mall. Sebentar, Esok meraih tasnya, mengeluarkan shawl dari wall. Untukmu, Lail, agar kamu tidak kedinginan. Lail menerimanya. Terima kasih. Coba tebak, di mana pusat pengungsian kedua yang aku datangi tadi siang? Esok berbinar-binar. Waterboom Park.
Mereka mendirikan ratusan tenda di sana. Kita hanya punya reruntuhan stadion di sini. Di sana mereka punya beberapa wahana permainan yang masih bisa digunakan. Sayangnya, petugas melarang siapapun menaikinya. Lail menatap Esok, berusaha membayangkan dunia fantasi. Itu sepertinya seru sekali. Pukul 9 malam, setelah saling bercerita, mereka beranjak ke kasur tipis masing-masing. Saatnya tidur. Sebagian besar penghuni tenda khusus anak-anak sudah tidur lelap. Anak-anak di situ kehilangan keluarga mereka dan tidak punya tempat bermalam. Tubuh Lail dan Esok lelah. Mereka juga segera tertidur nyenyak. Kesibukan adalah cara terbaik melupakan banyak hal, membuat waktu melesat tanpa terasa. Hari ke-7, untuk pertama kalinya, stadion kota mendapatkan cukup air bersih untuk mandi. Sumber air permukaan tercemar berat oleh abu, tidak bisa digunakan. Sistem air bersih yang dikelola kota selama ini sangat terbatas. Pipa jaringan bawah tanahnya hancur, tidak bisa mendistribusikan air ke 8 lokasi pengungsian. Mereka harus berhemat air, hanya menggunakan air untuk minum atau keperluan mendesak lainnya. Setelah berhari-hari bekerja keras, petugas berhasil memompa air dari kedalaman tanah 200 meter. Anak-anak dan belasan ribu penghuni tenda pengungsian bersorak riang. Mereka bisa mandi. Lail tertawa berdiri di antrean panjang untuk mandi. Rambutku sudah gatal sejak 4 hari lalu. Itu karena ada kutunya. Esok di belakang menyeletuk. Ikut mengantri. Enak saja, aku tidak pernah kutuan, Lail melotot. Esok berbisik menahan tawa. Kamu mungkin tidak pernah kutuan, Lail, tapi kita tinggal di tenda bersama anak lain. Satu orang saja kutuan, semua orang ikut tertular kutuan. Kamu tahu siapa yang membawa kutu di tenda kita? Siapa? Lail jadi ingin tahu menyelidik. Ada 20 anak di tenda mereka. Siapa yang menularkan kutu? Mata Lail tertuju pada anak laki-laki usia 10 tahun di antrian kamar mandi sebelah mereka. Rambutnya keribo mengembang seperti bola berukuran besar. Lail menatap rambut keribo itu, balas berbisik. Jangan-jangan dari dia kutu itu berasal. Esok tertawa. Aku hanya bergurau, Lail. Tidak ada yang kutuan. Siapapun kalau sudah 7 hari tidak mandi, pasti gatal rambutnya. Hari ke-14, abu yang turun dari langit mulai berkurang. Hujan sudah 3 kali membantu menyiram abu. Hujan sebanyak itu adalah keajaiban bagi kota mereka. Karena jika abu menumpuk lebih dari 30 cm, beratnya cukup untuk membuat tenda-tenda darurat ambruk. Kualitas udara membaik, jarak pandang kembali normal. Penduduk sudah bisa melepas masker, tapi saat dilepas muncul masalah baru. Bau busuk menyengat menyergap setiap sudut kota. Masih ada ribuan tubuh yang belum berhasil dievakuasi dari balik bangunan-bangunan. Segesit apapun alat berat bekerja, mereka tidak bisa menangani semuanya dalam waktu cepat. Bau busuk itu membuat kota tenggelam oleh kesedihan mendalam. Masker kembali dibagikan. Butuh waktu 1 bulan lebih hingga bau busuk hilang secara alami dan tubuh-tubuh yang ditemukan telah menjadi tulang belulang. Esok yang bertugas mengirim informasi antar pusat pengungsian harus mengenakan masker terbaik agar bisa melintas dengan nyaman. Dia mulai terbiasa mengayuh sepeda hingga 40 km, menyentuh pusat pengungsian terjauh, pengungsian nomor 8 yang terletak di pinggiran kota. Dia menatap reruntuhan kota yang mulai dibersihkan dengan alat berat, terutama di jalan-jalan, tempat-tempat yang mengganggu mobilitas petugas. Bagaimana harimu, Lail? Esok bertanya. Pukul 8 malam, mereka berdua sedang duduk di tribun stadion. Tingginya hampir 8 meter. Jika ketahuan petugas, mereka pasti disuruh turun karena semua bangunan masih dikarantina. Itu tempat favorit baru Esok dan Lail. Mereka temukan beberapa hari lalu. Esok sudah memeriksanya, aman untuk dinaiki. Duduk di tribun ini seperti menyaksikan pertandingan bola secara langsung. Bedanya, yang ada di depan mereka adalah hamparan tenda. Cahaya lampu dari genset membuat tenda-tenda terlihat indah. Dari atas sini, mereka juga bisa melihat kejauhan. Kota yang dulunya dihuni 10 juta penduduk, gemerlap oleh cahaya lampu, sekarang gelap. Hanya tinggal beberapa titik terlihat bercahaya. Rumah sakit,
pusat pengungsian, barak militer, kantor darurat pemerintahan. Hanya itu yang memiliki listrik. Aku sudah diperbolehkan membantu memasak, Lail bercerita, wajahnya riang. Oh ya, selamat. Kamu tidak lagi mencuci pantat panci, Esok tertawa. Lail ikut tertawa, merapatkan syal di leher. Udara dingin menerpa wajah. Suhu rata-rata di kota mereka sudah menyentuh 15 derajat. Tapi itu lebih baik dibanding negara-negara subtropis yang mengalami musim dingin ekstrim sepanjang tahun. Aku tadi disuruh mengantar dokumen ke kantor wali kota, pusat komando darurat. Gantian Esok yang bercerita. Aku sempat menguping percakapan petugas di sana. Kita akan menghadapi masalah baru. Lail menatap Esok dengan wajah cemas. Stok makanan berkurang. Distribusi dari sentra pertanian terhambat. Hampir 90% gagal panen dan petani kesulitan mengolah lahan karena tumpukan abu. Berubahnya cuaca serta hujan asam. Hewan-hewan ternak juga banyak yang mati. Lail menelan ludah. Apakah itu serius? Esok mengangguk, tapi wajahnya tidak secemas itu. Kamu tidak perlu khawatir, mereka akan memikirkan solusinya. Ilmu pengetahuan selalu bisa mengatasi masalah. 14 hari mengenal Esok, Lail mulai tahu betapa pandainya Esok. Anak laki-laki itu jenius, seperti keberhasilan menyedot air bersih dari dalam tanah. Itu atas ide brilian Esok. Petugas sudah menyerah, juga marinir. Mereka tidak punya mesin pompa besar yang cukup untuk menarik air sedalam itu. Esok mengusulkan agar mereka menyusun belasan pompa kecil secara paralel. Tidak ada yang mengerti penjelasan Esok, hingga dia menyusunnya dengan cermat, menghubungkan 15 pompa air sedemikian rupa dan air berhasil disedot. Aku punya hadiah untukmu. Esok mengambil sesuatu dari balik jaket tebalnya. Untukku, Lail berseru senang menerima hadiah itu. Aku dapatkan dari pengungsian Century Mall, Esok menjelaskan. Sebuah celemek motif bunga-bunga. Aku tahu kenapa aku dipindahkan dari bagian mencuci ke memasak. Lail terdiam menatap celemek barunya. Kamu yang meminta mereka agar aku dipindahkan, kan? Esok nyengir, mengangkat bahu, kembali asik menatap hamparan tenda raksasa yang telah lengang. Penghuninya beranjak tidur. Hari ke-21, Ibu Esok akhirnya keluar dari rumah sakit. Esok dan Lail menjemputnya dari rumah sakit, membawanya ke stadion. Toko kue itu tidak bisa dihuni. Meskipun masih berdiri, bangunan itu retak di mana-mana. Otoritas kota melarang penduduk kembali ke rumah sebelum lulus verifikasi. Esok mendorong kursi roda ibunya di antara tenda-tenda pengungsian. Dia dengan riang menjelaskan banyak hal, memperkenalkan ibunya kepada petugas, marinir, dan relawan. Lail lebih banyak diam berjalan di belakang. Proses pemulihan ibu Esok berjalan baik. Kondisi ibunya jauh lebih sehat, tapi kesedihan masih tersisa di matanya. Mungkin bagi anak-anak, proses pemulihan bisa lebih cepat, tapi tidak bagi orang dewasa. Ada begitu banyak kenangan yang telah terkumpul di kepala mereka, membuat sesak, apalagi dengan kondisi kaki yang telah diamputasi, berpikir dia hanya akan menjadi beban bagi orang lain. Berkali-kali ibu Esok menghembuskan napas, seolah ada beban berat menghimpit dadanya. Hari ke-30, 1 bulan berlalu sejak gunung meletus. Sekolah darurat didirikan di dekat pengungsian. Sebuah tenda besar dipasang juga plang dengan tulisan Sekolah Darurat kelas 1-9. Guru-guru yang sebagian besar adalah relawan mulai mengajar. Lail terdaftar di kelas 7. Aktivitas mereka sekarang berubah. Seluruh anak-anak harus sekolah sebelum bekerja, membantu di pengungsian. Lail bangun pagi-pagi, menuju kamar mandi umum. Mandi dengan cepat, kembali ke tenda, menyiapkan buku dan alat tulis yang telah dibagikan sebelumnya, juga sarapan dengan cepat di dapur umum, lantas berjalan kaki menuju sekolah.
Lail masih mengingatnya dengan baik ketika ibunya menemaninya berangkat sekolah sebulan lalu, menyibak kesibukan jalanan kota. Gerimis turun. Itu adalah hari pertama sekolah setelah libur panjang. Sekarang, dia berjalan bersama anak-anak tenda pengungsian, juga berangkat hari pertama sekolah. Esok juga kembali sekolah, tapi tidak di tenda darurat. Ada bangunan sekolah yang selamat di tengah kota dan aman digunakan. Otoritas kota menjadikannya sekolah untuk kelas 10 hingga 12. Esok memacu sepedanya dengan semangat di jalanan. Anak laki-laki itu selalu riang berangkat sekolah. Sebelum dan setelah gempa, baginya sama saja. Hari ke-60, jaringan komunikasi dunia berhasil dipulihkan. Telepon kembali berfungsi, juga siaran televisi dengan kualitas tayangan yang masih jelek, dan acara yang itu-itu saja, berita. Tapi itu sangat bermanfaat untuk mengabarkan situasi terakhir dari seluruh dunia. Pada hari ke-60 pula, pembangkit listrik yang menggunakan sumber daya terbarukan seperti angin, air, dan cahaya matahari juga telah beroperasi penuh. Sebaliknya, kota-kota atau negara-negara yang mengandalkan tenaga nuklir saat gempa bumi terjadi, pembangkit itu menjadi masalah mengerikan, melipat gandakan kerusakan. Reaktor nuklir meledak seperti bom atom, menyebarkan radioaktif ratusan kilometer, menciptakan zona radiasi nuklir. Hari ke-70, kendaraan sudah banyak melintas di jalanan kota. Mobil-mobil tenaga listrik sudah bisa digunakan. Transportasi berangsur pulih. Kereta tenaga diesel jarak pendek sepanjang rel keretanya tidak hancur sudah bisa melintas. Juga kapal-kapal laut sudah kembali beroperasi. Itu penting sekali untuk mendistribusikan makanan ke kota-kota dan negara-negara yang terisolasi penuh. Beberapa penerbangan dengan rute tertentu juga sudah pulih. Abu di langit sudah nihil, penerbangan aman sepanjang tidak menyentuh lapisan stratosfer. Hari ke-90, 3 bulan setelah gempa menghancurkan kota, pagi-pagi sekali, esok mengajak Lail mengunjungi sebuah tempat, menaiki sepeda merah yang semakin pudar warnanya. Gerimis membungkus kota. Pukul 6.30, libur sekolah. Hujan sudah kembali normal, bukan lagi hujan asam. Rumput dan pepohonan yang meranggas kembali menghijau. Tapi langit tetap terlihat coklat. Emisi gas menetap di stratosfer hingga puluhan tahun, mengubah iklim dunia. Kota tempat mereka tinggal suhu rata-ratanya sekarang menjadi 8-10 derajat Celcius. Lail yang duduk di jok belakang mendongak, membiarkan wajahnya terkena tetes gerimis. Esok mengayuh sepedanya dengan cepat, melintasi jalanan aspal, berpapasan dengan alat-alat berat yang terus bekerja, dan puluhan tukang yang memperbaiki gedung-gedung. Proyek pembangunan terlihat di setiap jengkal jalanan. Kota itu telah menggeliat kembali, bangkit dari bencana. Esok tidak bilang kemana mereka akan pergi. Tanpa banyak bertanya, Lail menunggu hingga sepeda itu berhenti dan dia tahu kemana tujuan mereka. Tempat yang amat dikenalinya. Itu adalah lubang tangga darurat kereta bawah tanah. Tempat mereka dulu berhasil menyelamatkan diri. Di atas lubang itu terpasang konstruksi alat berat. Beberapa marinir dengan pakaian lapangan berwarna orange terlihat menuruni lubang. Apa yang mereka kerjakan? Hari ini mereka mulai mengevakuasi korban yang tertimbun di kereta bawah tanah. Esok menjelaskan. Lail terdiam. Itulah kenapa Esok mengajaknya ke sini. Ini tempat ibunya meninggal dan 4 kakak laki-laki Esok. Apakah marinir akan berhasil menemukan tubuh ibunya setelah 3 bulan mengenalinya? Esok seperti tahu apa yang dipikirkan Lail, menggeleng. Tidak akan ada korban yang dikenali Lail. Semua tinggal kerangka. 4 kakak laki-lakiku, ibumu, dan ratusan penumpang lain sudah tidak bisa dibedakan. Kecuali dilakukan tes detail seperti tes DNA. Tapi petugas tidak sempat melakukannya dan memang tidak penting untuk dilakukan. Masih ada ribuan tubuh lain yang belum dievakuasi dari tempat-tempat yang lebih sulit.
Lail menahan napas. Rasa sedih tiba-tiba menyeruak di dadanya. Kenangan saat ibunya terjatuh ke bawah lubang anak tangga darurat muncul di kepalanya. Seperti layar televisi yang mengulang sebuah adegan dalam gerakan lambat. Esok memegang lengannya tersenyum. Tapi setidaknya mereka bisa mendapatkan penguburan yang layak di pemakaman umum. Mereka mendapatkan penghormatan terakhir. Lail mengangguk, matanya berkaca-kaca. Gerimis mulai menderas. Esok membiarkan Lail berdiri menatap kesibukan dari seberang perempatan jalan, menonton evakuasi. Tubuh mereka segera basah disiram hujan. Lail menangis terisak. Air matanya menyatu dengan air hujan. Tetapi itu tangisan yang menutup episode penting. Hari itu, tepat 3 bulan gempa bumi menghancurkan kotanya, membawa pergi orang-orang yang dia sayangi. Setelah jasad ibunya dikuburkan bersama korban lain dengan layak, sejak itulah Lail juga mulai menatap kehidupan barunya, bersama 10% sisa penduduk bumi yang selamat. Bab lama telah ditutup, bab baru siap dibuka. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.